doa yang memberikan kita kekuatan, keinginan memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita lakukan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal istiqomah ya. Misalnya di dalam berdakwah kita diminta istiqomah, apakah kita mampu berdakwah? Mungkin kita tidak sampai kemampuan kita berdakwah secara lazimnya orang berdakwah. Mungkin kita mampu berdakwah dalam bilhal dengan contoh-contoh melakukan kebajikan, melakukan amal-amal sehingga tertarik orang untuk melakukannya. Itulah. Jadi persoalan istiqomah ini cukup dalam ya. Yang selalu kita terima itu adalah istiqomah dalam surah Fussilat ya, di mana menjadi sentral adalah Rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah ya. Jadi menyangkut tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mari kita lanjutkan yang ketiga di dalam surah Fussilat juga gitu, ya. Ini suatu perkataan yang diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, ayat nomor 6 surah Fussilat juga ya. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu istiqomah kepadanya. Ini menyangkut ibadah ya, menyangkut ibadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Ini ibadah lisan yang menunjukkan bahwa kita bertauhid ya. Dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Ini jelas ya, menyangkut tauhid ya. Mari kita baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sesungguhnya aku ini sama saja manusia biasa seperti kalian ya. Bedanya yuha ilai, aku diberi wahyu ya. Annama ilahukum, untuk menyeru Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, ilahu wahid, adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi bedanya dengan Nabi Muhammad dengan orang-orang lain adalah bedanya dia mendapat wahyu. Ya. Tersirat bahwa kita hati-hati terhadap penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, jangan sampai masuk kategori syirik, gitu ya. Annama ilahukum ilahu wahid, untuk menyeru Tuhan kalian itu adalah Maha Esa. Ini terkait dengan misi semua rasul, nah, gitu ya. Fastaqimu ilai, maka istiqomahlah kamu kepadanya dalam arti ibadah, dalam arti tetap bertauhid ya.
wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Lisan, bisa saja kita selalu berdoa kepada Allah, ya, selalu bermunajat kepada Allah, selalu mengabdi kepada Allah, mohon ampun kepadanya, ya. Wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang musyrik, ya, jelas ya. Ayat ini ada dua, ya, yaitu berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Ayat yang terakhir sama, ya. Mari kita lihat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Sama persis, ya. Qul innama ana basarum mislukum, yang telah menerima wahyu, yuha ilai, yang menerima wahyu, ya, annama ilahukum ilahu wahid, sama persis, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita lihat ujungnya. Kalau tadi perintah untuk istiqomah, dalam arti beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain, memohon ampun, nah itu mewakili semua ibadah lisan. Istighfar, berdoa, berzikir, ya, gitu. Ya, apabila kita mampu meneruskan kebiasaan kita berzikir, itu merupakan bagian daripada istiqomah, ya, bagian daripada istiqomah. Dan yang harus kita ingat tiga pokok yang harus kita ingat. Satu, istiqomah dalam arti jalan yang lurus, ya, benar. Untuk itu kita teliti apakah ibadah kita itu betul-betul memperoleh dasar yang kuat, ya, jangan sampai ibadah kita itu tertolak. Kedua, istiqomah itu mengandung unsur meningkat, ya, qawamah, itu meningkat terus, ya. Zikir misalnya kita mampu menyebut astagfirullah, kita dalami, ya. Misalnya kita menyebut alhamdulillah. Apa isi alhamdulillah di dalam Al-Quran? Ada 33 substansi dalam Al-Quran. Subhanallah, apa isi subhanallah di dalam Al-Quran? Ada 33, saya kira sekitar 33, ya. Allahu Akbar, apa makna di dalam penyebutan Allahu Akbar di dalam Al-Quran, gitu, ya. Dengan demikian, insya Allah segala ibadah yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan pengertian terus meningkat kualitasnya, semakin tinggi, dan dilakukan oleh orang yang istiqomah. Untuk mencapai sesuatu yang tinggi harus dilakukan terus menerus, ya. Jadi kata istiqomah itu mengandung arti sangat berkaitan erat dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu dasarnya qomah, itu, ya. Nah, di sini adalah pernyataan bahwa barang siapa ingin berjumpa
Nah, maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, nah ini. Jadi ada tugas kita punya harapan untuk berjumpa dengan Allah, gitu, ya. Tetapi perjumpaan itu ada syarat. Nah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, kembali ini berkenaan dengan tauhid, ya. Di dalam surah Al-Kahfi ada 4 yang harus kita jaga, ya. 1, hindari kesyirikan karena ilmu. Aneh kan? Karena ilmu kita bisa syirik, ya. Kedua, karena kekayaan, ya. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Kekayaan yang nomor 2, ya. Kemudian kesyirikan karena iman, itu dikisahkan dalam Pemuda Kahfi, ya. Ada 4, ya. 1, ilmu. 2, kekuasaan. 3, iman. 1 lagi lupa ini, ya. Ya, nanti ingat ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, apa syaratnya, ya? Persiapan kita, ya. Falyamal amalan shalihah, maka beramallah dengan amal yang sempurna, yang soleh. Kalau an itu berarti amal yang soleh, ya. Yang mutunya semakin tinggi. Kedua, wala tusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak mempersekutukan di dalam ibadahnya kepada yang lain selain Allah. Jadi jelas di sini berkenaan dengan tauhid, ya. Saya kira itu saja pembukaannya. Mari kita lanjutkan nanti, ya. Semakin hari semakin kita meresapi, ya. Semakin kita tahu spektrumnya, tahu apa-apa yang menyangkut isi koma, ya, dan pengertian isi koma sendiri. Nanti kita bisa mengukur diri kita, ya, sejauh mana kita melakukan isi koma, misalnya, ya, misalnya dalam sholat, dalam zakat, dalam ibadah-ibadah syariah lainnya yang standar. Kemudian bagaimana kita istiqomah dalam kesabaran. Nah, itu. Misalnya sabar saja. Ada orang yang berbuat zalim terhadap kita, gitu kan? Berbuat zalim pada kita. Apa dasarnya? Apa yang kita lakukan? Maka kita bisa membalas kezaliman itu, ya. Kita bisa membalas kezaliman itu, tapi sebatas jangan lebih dari kezaliman yang dilakukannya. Nah, itu yang standar. Tapi karena kita terus istiqomah, maka kezaliman itu bisa kita atasi dengan kesabaran. Nah, itu sudah meningkat. Jadi orang zalim kepada kita sabar. Itu yang kedua. Bisa kita lakukan itu, alhamdulillah, ya. Kemudian karena kita istiqomah terus-menerus, maka kejahatan yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan itu kita balas dengan kebaikan. Bisa nggak? Nah, kalau bisa terus meningkat. Jadi istiqomah itu mengandung unsur peningkatan, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Jadi kita sudah 3 ini, menuju 3 ini, ya. Ada 5 yang pokok, kemudian 1 yang sederhana saja. Istiqomah yang 1 itu dalam surah Yunus, kalau tidak salah 82, ya.
Berdua yang sederhana saja. Istiqomah tidak ikut orang yang tidak tahu. Nih, sederhana itu. Jangan mengikuti orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu kadang-kadang merasa tahu. Nah itu ya. Orang yang tidak tahu jangan diikuti. Nah, jangan diikuti. Tapi orang yang tidak tahu sebenarnya dia merasa tahu kadang-kadang sehingga menyesatkan kita. Itu sederhana itu, tapi merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan ya. Ini dalam surah Yunus ini itu sederhana tapi terasa bahwa itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ayat 89 ya. Ini berkenaan dengan kisah Nabi ya. Jadi dikatakan fastaqima, jangan mengikuti ya orang yang tidak tahu gitu. Nah, dalam kenyataan hari-hari kita ada orang yang nggak tahu tapi dia menulis sesuatu di dalam grup-grup WA, nah, gitu kan? Dia nggak tahu, dia mengucapkan sesuatu yang orang yang tahu bahwa apa yang diucapkan itu orang yang sesat, pembicaraan yang sesat, gitu. Nah, jangan kita mengikuti orang yang tidak tahu, padahal yang merasa tahu. Nah, ini bahaya itu ya. Saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam.